Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang menentukan rumus panjang busur suatu lingkaran. Daftar anggotanya Utin Imbar Ramadhania, Reza Hadiska Irawan, Joy Fuliobella, dan Fajar Ilham. Langsung saja kita akan masuk ke materinya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam materi lingkaran terlebih dahulu, yang dimana lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik tetap. Titik tetap tersebut dinamakan titik pusat P, yang dapat kita lihat dalam gambar di samping. Kemudian jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari, dan garis lurus yang melintasi titik pusat dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut dinamakan diameter. Namun dalam materi kali ini kita tidak akan menggunakan diameter. Nah, berikut adalah rumus mencari keliling dan luas lingkaran, yang dimana rumus luas yaitu V dikali R kuadrat. Untuk keliling lingkaran 2 dikali V dikali R. Nah, untuk V kita dapat menggunakan 22/7 atau 3,14, yang dimana harus kita sesuaikan dengan nilai jari-jari. Kemudian busur lingkaran. Busur adalah himpunan titik-titik yang berupa kurva lengkung, baik terbuka dan tertutup, dan berimpit dengan lingkaran. Jadi, kurva melengkung dan berimpit dengan lingkaran itulah busur. Nah, seperti apa sih itu maksudnya? Misalnya, titik A dan B terletak pada lingkaran P, maka busur AB dapat digambarkan sebagai berikut. Pada gambar di kiri merupakan busur minor AB. Perlu kita ketahui bahwa busur minor yaitu busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Sedangkan gambar sebelah kanan merupakan busur mayor AB. Busur mayor yaitu busur yang panjangnya lebih dari setengah lingkaran. Dari gambar tersebut bisa kita lihat garis yang berwarna pink merupakan busur lingkaran. Nah, jadi di sini kita akan menentukan panjang busur pada suatu lingkaran. Nah, apabila diketahui lingkarannya sebagai berikut. Dengan keterangannya, yaitu P sebagai titik pusat lingkaran, alfa sebagai besar sudut pusat, AB sebagai busur lingkaran, AP dan BP sebagai jari-jari. Nah, setelah tahu unsur-unsur dalam lingkaran tersebut, sekarang kita akan menentukan rumus untuk mencari panjang busurnya. Jadi, karena yang kita cari adalah panjang busur, maka yang pertama kita tulis yaitu panjang busur, kemudian berbanding dengan keliling lingkaran. Kenapa keliling lingkaran? Karena panjang busur itu termasuk bagian dari keliling lingkaran. Maka kita tulis panjang busur berbanding dengan keliling lingkaran. Selain panjang busur dan keliling lingkaran, di dalam gambar juga diketahui besar sudut pusatnya atau alfa. Nah, besar sudut pusat ini kan hanya sebagian dari sudut lingkaran, seperti sudut APB. Nah, karena sudut APB ini bagian dari sudut lingkaran secara menyeluruh, berarti dapat kita tulis besar sudut pusat berbanding dengan sudut lingkaran. Nah, jadi dari perbandingan inilah kita dapat menentukan rumusnya. Yang berarti yang busur AB kemudian berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran itu kan 2 dikali V dikali R, yang artinya panjang busur AB berbanding dengan 2 dikali V dikali R. Nah, kemudian besar sudut pusat yaitu alfa dan sudut lingkaran itu 360 derajat. Kemudian karena yang ingin dicari itu panjang busur AB, maka 2 dikali V dikali R itu kita pindahkan, sehingga rumusnya menjadi panjang busur AB sama dengan alfa dibagi 360 derajat dikali 2 VR. Nah, jadi inilah rumus untuk mencari panjang busur pada lingkaran. Jadi, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Jika PA sama dengan 21 cm dan besar ABP sama dengan 120 derajat, tentukan panjang busur AB. Diketahui PA merupakan jari-jari. Nah, jari-jarinya adalah 21 cm dan besar sudut lingkaran ABP adalah 120 derajat. Cara penyelesaiannya kita masukkan rumus panjang busur. Panjang busur sama dengan A
sebagai besar sudut pusat lingkaran dibagi 360 derajat dikali 2 dikali V dikali R sama dengan 120 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 dikali 21. Nah, 22/7 digunakan saat diketahui jari-jari lingkarannya adalah kelipatan 7, yang berarti kan 21 merupakan angka yang kelipatan 7. Kemudian, bentuk sederhana dari 120 dibagi 360 sama dengan 1/3. 2 dikali 22 sama dengan 44, dan kita tulis angka 3. Cara penyelesaiannya, 3 kita coret sama dengan 1 dikali 44 sama dengan 44, maka hasilnya adalah 44. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kedua. Hitunglah panjang busur seperempat lingkaran apabila jari-jari 6 cm. Mari kita bahas. Di sini diketahui jari-jarinya adalah 6 cm. Kemudian panjang busur seperempat lingkaran itu artinya 1/4. Nah, di sini kita akan tulis 1/4 kali 2 V kali R sama dengan 1/4 kali 2 kali 3,14 kali 6. Nah, karena di sini nilai 6 bukan kelipatan dari 7, yang artinya untuk V kita menggunakan 3,14. Lanjut, di sini karena 4 bisa dibagi 2, berarti kita coret dan akan mendapatkan nilai 2. Yang kemudian menjadi 1/2 kali 3,14 kali 6. Nah, di sini kita 6 bisa dibagi oleh 2, maka kita coret dan menghasilkan 3. Kemudian 1,14 itu hasilnya tetap 1,14. Nah, kita kali dengan 3 yang menghasilkan nilai 9,42. Nah, jadi panjang busur seperempat lingkaran yang memiliki jari-jari 6 cm yaitu 9,42 cm. Kemudian kita ke contoh soal nomor 3. Jika panjang busur PQ sama dengan 33 cm, besar sudut POQ sama dengan 45 derajat, dan besar sudut ROS sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang busur RS. Nah, karena di sini tidak diketahui jari-jarinya, maka untuk rumusnya dapat kita tulis panjang busur yang diketahui dibagi dengan panjang busur yang ditanya. Kemudian sama dengan sudut yang dibentuk dibagi sudut yang dibentuk. Nah, untuk sudut yang dibentuk itu artinya sudut yang terbentuk pada lingkaran tersebut. Nah, di sini terbentuk sudut POQ dan sudut ROS. Kemudian kita masukkan panjang busur diketahuinya yaitu PQ, kemudian panjang busur yang ditanya itu RS. Sama dengan sudut yang dibentuk itu POQ dibagi sudut ROS. Menjadi panjang busur PQ itu 33 dibagi RS karena RS ini belum diketahui. Kemudian sama dengan sudut POQ 45 derajat dan sudut ROS 60 derajat. Kemudian dari sini kita kali silang. Menjadi RS dikali 45, kemudian 33 dikali 60. Nah, karena yang dicari itu panjang busur RS, maka 45 itu kita pindahkan. Sehingga menjadi RS sama dengan 33 dikali 60 itu 1980. Kemudian dibagi 45. Sehingga RS sama dengan 44 cm. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sekian dari kelompok 7, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.